Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, Sobat RH sekalian. Saya masih di jalan dan sengaja tidak menghidupkan lampu karena di mobil ya. Tetapi mudah-mudahan suara saja cukup ya. Karena kalau lihat muka saya mungkin sudah bosan. Karena itu yang paling penting adalah berita dan ulasan yang ingin saya sampaikan masih terkait Brigadir J, Irjen Sambo, Barada E ya, kemudian juga istri Sambo. Jadi 4 orang ini orang yang namanya eksplisit disebut dan kemungkinan besar terlibat dalam kejadian tersebut ya, kematian Barade atau Brigadir J, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini ada perkembangan berita menarik ya, yaitu pengacara mengaku kantongin nama orang yang mengancam Brigadir J, sesama ajudan tapi bukan Barada E. Kita lihat ya, coba kita lihat. Jakarta, Kompas TV ya, sebagaimana dilansir oleh Kompas TV. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengaku telah mengetahui orang yang mengancam akan membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ia mengungkapkan orang yang mengancam akan membunuh Brigadir J adalah sesama ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Pelaku pengancaman tersebut, kata Kamarudin, ada dalam foto sesama yang juga ada Irjen Verdi Sambo di dalamnya. Namun ia memastikan orang tersebut bukanlah Barada E. Barada E itu sempat bikin jengkel Komnas HAM karena datang terlambat ya, akhirnya datang. Tidak tahu kenapa dia datang terlambat, apakah dia berkoordinasi dulu ya, atau memang soal teknikal. Pelaku pengancaman tersebut bukan Barada E. Orang yang mengancam ini saya sudah kantongi namanya, kata Kamarudin saat dihubungi pada Senin 25 Juli 2022 seperti dikutip dari tribunnews.com. Kalau pernah lihat sejumlah foto yang mereka foto bersama itu, salah satu yang mengancam itu ada dalam foto itu, yang jelas bukan Barada E. Barada E nggak mungkin mengancam karena pangkatnya di bawah ya, dia hanya Bayangkara 2, hanya di atas Tamtama, sementara Brigadir J itu brigadir pangkatnya atau ya setingkat sersan ya. Lebih lanjut, Kamarudin kembali menceritakan soal ancaman pembunuhan yang diterima Brigadir J hingga membuatnya menangis ketakutan. Kamarudin mengatakan ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J dimulai sejak Juni 2022 hingga sehari sebelum tewas pada Kamis 7 Juli 2022. Lain berita ini mengatakan bahwa sebagaimana dilansir oleh Pos Kota, yaitu kuasa hukum kantongi pembunuh Brigadir J bukan Barada E tapi ajudan Verdi Sambo yang lain. Oke, coba kita bacakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J sebagaimana dilaporkan oleh Pos Kota ya. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan orang yang diduga mengancam akan membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukanlah Barada E yang selama ini sering disebut-sebut ya. Ia mengatakan teror itu datang dari ajudan Irjen Verdi Sambo yang lain. Kamarudin mengatakan sudah mengantongi nama pelaku. Menariknya, polisi yang diduga mengancam ingin membunuh Brigadir J ini ada di foto Verdi Sambo saat berfoto bersama dengan para ajudannya, dikutip lampungposkota.co.id dari laman poskota.co.id. Orang yang mengancam ini saya sudah kantongi namanya, kalau pernah lihat sejumlah foto yang mereka foto bersama itu, salah satu yang mengancam itu ada dalam foto itu, yang jelas bukan Barada E, kata Kamarudin kepada wartawan Senin ya. Dikutip juga oleh Kompas TV tadi ya. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu tadi soal orang yang mengancam ya.
Kamarudin mengungkapkan Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita soal adanya ancaman ini. Kendati begitu, dengan alasan keamanan, Kamarudin merahasiakan identitas teman curhat Brigadir J ini, ya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap sejumlah fakta baru mengenai kematian Nofriansah Yosua Huta Barat. Di antara fakta tersebut adalah soal kondisi Brigadir J yang ketakutan akan dibunuh. Lewat orang tersebut, Kamarudin mengungkapkan adanya rekaman elektronik yang menunjukkan fakta bahwa Brigadir J ketakutan, bahkan sempat menangis karena mengetahui adanya terhadap dirinya. Saksi yang sangat spektakuler. Nah, saksi ini menyimpan rekaman elektronik. Di dalam rekaman elektronik ini ada ancaman pembunuhan dari bulan Juni 2022. Ancaman pembunuhan itu terus berlanjut hingga akhir tanggal 7 Juli 2022, kata Kamarudin. Ya, sahabat daerah sekalian, yang jelas kasus ini terus bergulir. Hari ini kita tahu bahwa Komnas HAM memanggil para ajudan Verdi Sambo, ya, dan Baradae termasuk diantaranya, walaupun datangnya telat, yang membuat Komnas HAM ya sedikit jengkel lah, kira-kira begitu. Jadi sahabat daerah sekalian, sebenarnya ada satu hal yang harus kita pahami adalah misalnya terkait dengan cerita tembak menembak itu. Pertama adalah, apakah ada tembak menembak itu? Kalau tembak menembak itu ada, maka yang menjadi masalah adalah banyak hal tentunya. Termasuk misalnya kenapa satu pun tidak kena peluru ke katakanlah Baradae yang tembak menembak dengan Brigadir J. Tapi kalau seandainya memang tidak ada, ya maka cerita tentang Brigadir J itu ya cerita tentang fiktif belaka. Bisa jadi Baradae tidak terlibat apa-apa dalam hal menembak katakanlah Brigadir J ini. Nah, sekarang ya dalam titik pengancaman, ternyata yang mengancam Baradae bukanlah yang mengancam Brigadir J, bukanlah Baradae. Karena kalau udah Baradae yang mengancam, rasanya nggak masuk akal. Karena Baradae pangkatnya di bawah. Nah, mereka yang bisa mengancam tentu pangkatnya lebih atas, atau paling tidak setara, kan begitu. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi ya, perlu ditelusuri kemungkinan terlibatnya pihak-pihak lain selain yang disebutkan, yaitu seolah-olah dalam cerita yang beredar di masyarakat, ya, yang terjadi adalah Baradae tembak menembak hanya dengan Brigadir J, sehingga seolah-olah tidak melibatkan pihak lain, ya. Pihak lain dalam konteks ini ya tidak berperan apa-apa, karena itu pun karena dalam kaitan membela diri, ya, walaupun membela diri kemudian orang mempertanyakan kok bisa sampai 5 tembakan. Tapi ada versi yang mengatakan, ya, saya tidak tahu apakah versi ini benar atau tidak, bahwa tembakan yang bersarang cuma 1 saja, kemudian 4 tembakan lainnya itu tidak kena dinding karena Brigadir J roboh. Nah, ini menarik karena begini, kalau tujuannya membela diri, ketika lawan sudah roboh, rasanya ya tidak patut lagi untuk dilakukan penembakan, kecuali memang posisinya membahayakan, masih membahayakan. Nah, ini juga menjadi persoalan menarik, ya, soal adegan tembak menembak itu. Jadi pertanyaan utamanya adalah, adakah adegan tembak menembak itu? Yang kedua, kalau ada, ya, kalau ada misalnya, wah, apakah cerita yang berkembang adalah memang sedemikian rupa? Nah, kalau tidak ada, ya maka tentu ini sebuah kejahatan lagi, yaitu menyampaikan apa, ya, menyampaikan sebuah hal yang tidak benar. Yang kedua adalah mungkin ada potensi untuk
obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi proses penegakan hukum. Sobat Era sekalian, besok itu akan ada otopsi ulang oleh tim yang berbeda, dan kalau hasilnya kemudian berbeda, maka tentu orang bertanya, apa sanksi yang harus diberikan kepada tim kemarin yang jelas mengatakan bahwa kematian Brigadir J seolah-olah hanya akibat adanya tembak-menembak dengan Baradae. Tidak disebutkan adanya luka-luka yang merupakan katakanlah luka tersebut adalah luka yang bukan karena peluru, ya, tetapi betul-betul luka sayatan baik melalui benda tajam maupun juga ada yang benda tumpul. Sobat Era sekalian, bagaimanapun seandainya kasus ini diungkap secara independen, profesional, transparan, maka kasus ini bukanlah kasus yang berat untuk diungkap. Karena korbannya diketahui identitasnya, waktunya atau tempus deliktinya diperkirakan juga tidak meleset, ya. Yang jelas tanggalnya sama, 8 Juli, tinggal bergantung pada jamnya berapa, lalu lokus deliktinya itu ya antara 2-3 tempat, tetapi intinya juga bisa ditelusuri dengan baik kalau seandainya ada independensi di dalam proses penyidikannya. Kita nantikan Sobat Era sekalian bagaimana hasil otopsi, bagaimana proses ini selanjutnya, dan siapa yang bakal ditetapkan sebagai tersangka kalau seandainya memang kasus pembunuhan berencana. Demikian juga ya kasus pelecehan, kalau seandainya memang itu terjadi, walaupun agak berat kita mempercayainya, kecuali kalau yang bersangkutan sudah sangat nekat sekali, ya. Karena bagaimanapun melakukan pelecehan dengan cara mendatangi kamar seorang istri jenderal, kemudian menodongkan pistol, itu adalah cerita dan berita yang tidak masuk akal rasanya. Tapi ya who knows, kita tidak tahu. Yang jelas yang penting adalah kebenaran harus tetap dicari dan ditegakkan, dan siapapun yang bersalah harus dihukum, yang tidak bersalah harus dibebaskan atau tidak boleh dinyatakan bersalah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.